Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa asdaqul hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, di tempat yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih memperkuat iman kita, lebih menyadarkan tentang apa sebenarnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Idza kana yaumul jum'ah qa'adatil malaikah ala abwabil masjid." Apabila datang hari Jumat, ada malaikat duduk di pintu-pintu masjid. Tsumma kataba kullu man jaa ila jum'ah. Kemudian malaikat tersebut mencatat orang-orang yang datang menghadiri salat Jumat. Idza kharaja imam, apabila kemudian imam naik ke mimbar untuk membacakan khutbahnya, tawat malaikatus suhuf, maka malaikat tersebut menutup catatan lembar-lembar mereka kepada orang tastakmal lidzikr, kemudian masuk mendengarkan khutbah tersebut. Jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan kita kesadaran bersama tentang kelalaian kita terhadap salah satu ibadah yang mulia kita ini, yaitu sholat Jumat, yang kata para ulama kita adalah sholat Jumat merupakan penghulu dari sholat-sholat lainnya. Maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, jika kita datang untuk menghadiri sholat Jumat pada saat khutbah telah dibacakan, maka kita terluput dari catatan malaikat-malaikat itu. Jemaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan suatu prinsip bagi seorang muslim. Kita masih dikatakan seorang muslim karena kita masih salat. Terlebih dari salat Jumat. Dalam hadis dikatakan, la yantahiyan aqwamu ala wada'ihim ala Jum'at. Hendaknya mereka itu berhenti untuk menghadiri sholat Jumat, atau tidak, la yahtamanna Allahu ala qulubihim, atau Allah akan mengunci mereka, Allah akan mengunci hati mereka, Allah akan menggugurkan pala-pala mereka. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau pergi untuk menghadiri sholat Jumat,
ketika beliau mengimami sholat Jumat, pada saat di tengah bacaan beliau berhenti sejenak. Maka para sahabat mengira bahwasanya beliau melakukan kesalahan. Maka ayat mengatakan subhanallah. Maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu telah ditusuk oleh musuh Allah Subhanahu wa taala yang namanya Abu Lubub al-Majusi, seorang Yahudi. Maka para sahabat kemudian melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terjatuh, dan bahkan ada para sahabat di safaf belakang yang terluka dan bahkan ada yang meninggal. Kemudian para sahabat membangunkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang pingsan. Begitu banyak upaya yang telah dibangun oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, tapi tidak ada yang berhasil. Maka datang salah satu sahabat mengatakan, bangunkan dia karena dia belum sholat. Maka sahabat mengatakan, as-sholah, sholat ya amirul mukminin, sholat ya sholat. Maka ketika bacaan terdengar dari lisan sahabat, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala kemudian terbangun. Subhanallah. Begitu kalimat sholat terdengar oleh beliau. Begitulah para sahabat, kader-kader Nabi SAW dalam menjaga sholat. Maka kita seorang muslim jamaah sekalian turut lebih memperhatikan tentang sholat-sholat kita. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ta'ala ihsan wa syukrina wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu ta'ziman bi syar'i wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i jamaah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk memudahkan kita untuk sholat, maka kita meminta Allah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga sholat berjamaah kita. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, memang ada perselisihan antara para ulama tentang kedudukan sholat berjamaah. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ini pendapat jumhur. Tapi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mencari yang mana paling wajib, yang mana paling kuat di antara pandangan ulama. Tapi marilah kita sedikit menghayati nas tentang kedudukan sholat Jumat, tentang kedudukan sholat berjamaah. Kemudian kita pikirkan, kita renungi bersama tentang sebagaimanakah kedudukan sholat berjamaah itu sendiri. Apakah sama dengan ibadah-ibadah yang lain? Suatu ketika Nabi SAW ketika ingin memimpin sholat Jumat, sholat berjamaah, beliau mengatakan, aku sangat ingin ada di antara kalian yang menggantikan aku untuk memimpin sholat tersebut. Kemudian aku keluar, beberapa sahabat membawa kayu bakar, kemudian mencari orang-orang yang tidak menghadiri sholat Jumat, akan kubakar rumahnya. Hadis ini menjelaskan tentang kedudukan sholat berjamaah itu sendiri. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW itu ingin membakar rumah seseorang, serta itu suatu terlarang, melainkan ada di balik hal itu. Abdullah bin Umi Maktum, salah satu sahabat Rasulullah SAW, datang kepada Nabi SAW untuk meminta keringanan untuk tidak menghadiri sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah
Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, atas ma'uli dan sholat. Apakah kau mendengar suara azan? Maka sahabat kemudian menjawab, "Naam Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, kemudian sahabat kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, antara rumah saya dan masjid itu ada hutan, ada binatang buas." Namun Nabi SAW tidak izinkan. Dan bahkan di riwayat lain, beliau itu sudah tua untuk tidak menghadiri untuk sholat berjamaah. Maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita yang sehat walafiat ini, yang masih kuat, maka perlu kita memperhatikan sholat berjamaah kita. Dan yang terakhir sekali Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan salah satu kaifiyat salat khusus, salat khauf atau salat dalam peperangan, itu dalam ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana salat khauf tersebut dalam salah satu kaifiatnya atau tata caranya seperti ada yang menjaga, kemudian setelah itu salat masing-masing. Maka sebagian para ulama mengatakan jika saja salat berjamaah itu fardhu kifayah, maka seharusnya ketika ada yang sebagian menjalankan sholat tersebut, maka gumrah sebagian. Maka ini memberikan kita belajar bahwasanya tentang pentingnya sholat berjamaah itu sendiri, terluput dari perbedaan antara para ulama tentang kedudukan sholat jamaah. Maka sholat berjamaah, maka perlu kita lebih memperhatikan sholat tersebut. Barakallahu fiikum wa nafa'ani Taqabbalallahu tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Allahumma ighfir ikhwanana mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Gaza. Allahumma ansurhum nasran azra. Allahumma 'alaika bil yahudi al-mu'tadin. Allahumma 'alaika bil yahudi al-ghasidin wa man 'amala wa nahum kuffar wal mu'tadin. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.